Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Dia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali Tuhan di pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu melalui ibadah online ini hadir di hadirat-Mu, mengucap syukur terima kasih atas segala karunia, pertolongan, penyertaan, serta berkat Tuhan. Mazmur 108 ayat 1 sampai 6 kita akan baca secara bergantian. Kita akan membacakan ayat yang bernomor ganjil, kemudian yang menjorok ke depan, kemudian Bapak Ibu sekalian yang ke dalam. 108 ayat 1 nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya, buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarlah, buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan berfirman, haleluya, Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami hadir di hadirat-Mu Tuhan, dan saat ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhan sucikan hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman ini dan merenungkan dengan baik sesuai dengan kehendak. Hamba-Mu yang akan membawakan firman ini, Tuhan juga berkati. Ya. Selamat pagi, Bapak Ibu. Renungan pada hari ini, yaitu kita ambil dari 1 Korintus 3, pasal yang 10 sampai 23. Mari kita buka 1 Korintus 3 ayatnya yang 10 sampai 23. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. 1 Korintus 3 pasal 10 sampai 23. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana
ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milik. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang telah mendengarkan dan dapat melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari bacaan SBU pada hari ini, itu judulnya adalah kerjakanlah yang terbaik untuk Tuhan. Nah, diceritakan bahwa pada saat itu jemaat di Korintus mengalami perpecahan akibat mereka mengidolakan pemimpin jemaat, sehingga terbentuk kelompok-kelompok. Nah, masing-masing kelompok tidak bersedia duduk bersama. Sebaiknya saling menonjolkan kelompoknya masing-masing. Itu ada di ayat 45 kalau Bapak Ibu mau membaca di 1 Korintus 3. Ada juga yang kelompoknya Paulus. Namun bagi Paulus yang paling utama adalah memberikan pertumbuhan. Itulah sebabnya ketika Paulus ditolak oleh kelompok tertentu, Paulus dengan berani berkata bahwa setiap pekerjaan apapun akan diuji oleh Tuhan. Mana yang benar dan mana yang tidak benar tidak ditentukan oleh siapapun, melainkan oleh Allah. Ini dapat kita baca di ayat 10 sampai 13. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus
dengan kerendahan hati pagi ini mengajarkan kepada kita untuk tidak mencari pujian dan menganggap diri lebih bekerja dengan baik dari orang lain, lebih menonjol dari orang lain. Jadi Paulus pagi hari ini mengajarkan kita tidak boleh seperti itu. Bagi Paulus yang utama adalah bekerja untuk Tuhan dan yang memberikan yang terbaik baginya. Jadi kita tidak perlu memegahkan diri. Hal yang terpenting adalah lakukan saja yang terbaik bagi Tuhan. Nah, nanti selanjutnya biar Tuhan menguji hasil kerja kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan itu menciptakan manusia dengan jalan hidup masing-masing. Ada yang terlahir dari keluarga kaya raya, ada pula yang lahir di tengah-tengah keluarga miskin. Ada yang tinggal di desa, ada pula yang tinggal di kota. Sehingga kita memiliki bagian dan peran yang berbeda-beda. Yang menjadi pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita sudah bisa melakukan yang terbaik dari apa yang ada saat ini, yang sudah Tuhan percayakan kepada kita? Inilah pertanyaannya. Di dalam pekerjaan, apakah kita sudah bisa bekerja dengan jujur dan bersungguh-sungguh, meskipun atasan tidak melihat kita? Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman di dalam pekerjaan, ya. Kalau ada atasannya, wah, langsung bersikap kayaknya bekerja baik-baik gitu. Begitu atasannya pergi tidak ada, mereka jadi ngobrol. Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan. Jadi kita harus bekerja dengan jujur dan bersungguh-sungguh. Walaupun atasan itu tidak melihat kita. Kemudian di rumah, sudahkah kita menjalankan peran kita sebagai ayah, ibu, atau anak yang baik? Ya, walaupun itu tidak dilihat oleh orang, atau ayah, yaitu ibu atau anak yang lain. Ataukah selama ini kita hanya melakukan hal-hal dengan baik ketika ada orang yang melihat kita saja. Setelah itu kita santai-santai, seenaknya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus, selama ini mungkin kita berpikir pekerjaan atau pemberian yang terbaik itu hanya dilakukan di gereja. Itu tidak tepat, Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan menghargai apapun yang kita lakukan. Atau mungkin kita tidak menyadari bahwa selama ini kita hanya menginginkan pujian dari orang-orang di sekeliling kita di dalam melakukan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu, kalau memang demikian, sebetulnya kita memiliki motivasi yang salah. Baik ketika pada saat kita melayani Tuhan, ketika kita bekerja maupun di rumah. Motivasi seperti itu adalah salah. Jangan sekali-sekali menuntut apa yang akan saya dapat ketika kita melakukan yang terbaik untuk orang lain. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kembali supaya dimanapun dan bagian apapun Tuhan yang sudah percayakan kepada kita, Tuhan ingin kita melakukan segala sesuatunya dengan kualitas yang terbaik. Tuhan ingin kita mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan untuk atasan kita, teman-teman kita, orang tua kita, maupun untuk nama
baik kita sendiri. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin menyenangkan hati Tuhan, cobalah lakukan sesuatu yang terbaik kepada yang paling hina, yaitu orang-orang yang ada di sekeliling kita yang memerlukan bantuan. Bantulah mereka, namun jangan hanya sekedar membantu, tapi tolong hadir di tengah-tengah mereka, bersama-sama mereka, melakukan sesuatu mereka untuk menyenangkan mereka. Dari situlah maka Tuhan akan senang. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah untuk selalu mengandalkan dan mengutamakan Tuhan serta taat kepadanya, maka Tuhan akan membukakan tingkat-tingkat langit atas hidup kita. Amin. Amin. Ketika kita terus-menerus melakukan yang terbaik, ya, ketika kita terus-menerus melakukan yang terbaik dan mau belajar mengelola keuangan dengan baik, maka Tuhan pun akan menyertai kita dan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar kepada kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada cerita sedikit, ini sebuah drama fiksi sebetulnya. Di mana di sana ditampilkan kisah perjalanan seorang pengkhotbah yang terkenal dengan supirnya ke surga. Perjalanan mereka diiringi oleh malaikat. Mereka diperkenankan memasuki suatu ruangan khusus yang penuh dengan hadiah menarik dan mahkota itu. Perhatian hamba Tuhan yang sang pengkhotbah itu tertuju kepada sebuah hadiah yang sangat indah, terletak di atas meja. Kemudian hamba Tuhan itu berkata dalam hatinya, pasti ini untuk saya. Karena saya sudah banyak berkhotbah dan saya selalu diundang oleh banyak jemaat-jemaat di mana-mana. Nah, kemudian dia ingin kepastian bahwa hadiah yang cantik itu memang untuknya. Maka ia memberanikan diri bertanya kepada malaikat pengiringnya tentang hadiah itu. Malaikat itu menjawab bahwa hadiah itu ternyata bukan untuk hamba Tuhan itu, tetapi justru untuk supirnya. Untuk supirnya. Dan hamba Tuhan itu merasa tidak adil dan protes. Mengapa kok untuk supirku? Dia mendesak kepada malaikat itu, apa alasannya? Malaikat itu berkata, supir saudara layak menerima hadiah itu karena dia sudah melakukan apa yang terbaik, meski tidak kelihatan. Melakukan apa yang terbaik meski tidak kelihatan. Ketika menyetir, saudara tertidur pulas. Sementara dia tanpa perhitungan dan tulus menyetir dengan baik dan selalu patuh. Ketika saudara berkhotbah, supir itu berdoa dalam mobil agar khotbah yang saudara sampaikan diurapi oleh Tuhan. Dan ketika selesai berkhotbah, saudara mendapat pujian dan kehormatan. Sementara supir itu tidak ada yang memperhatikan. Meski dia hanyalah seorang supir, tetapi dia sudah melakukan apa yang terbaik sesuai dengan fungsinya. Karena itu Tuhan memutuskan hadiah ini yang sudah sangat cocok dan sesuai sebagai upah buat supir yang baik. Nah, cerita itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang mendapat hadiah akhirnya supirnya. Karena supirnya betul-betul telah menjalankan fungsinya dengan baik, patuh, walaupun tidak dilihat orang atau siapapun, tapi Tuhan melihat.
Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini berkaitan dengan firman Tuhan yang sudah kita renungkan. Yang pertama, apakah selama ini Bapak Ibu dan saya telah menerapkan prinsip melakukan yang terbaik dalam pekerjaan atau pelayanan? Nah, silakan kita masing-masing menjawab pertanyaannya. Yang kedua, adakah penghalang bagi Bapak Ibu untuk bisa melakukan pekerjaan yang terbaik? Apa halangan? Nah, tolong dievaluasi. Dan tentunya kita akan bawa di dalam doa sehingga Tuhan akan menolong kita memberikan jalan keluar. Yang ketiga, langkah dan komitmen apa yang akan Bapak Ibu lakukan agar dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Mulai sekarang mari kita membuat komitmen sehingga kedepannya kita senantiasa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, yaitu lakukanlah setiap pekerjaan dengan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kita dengan kualitas terbaik yang kita miliki. Dan lakukanlah semua itu hanya untuk Tuhan. Amin. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristus di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap tiap hatiku tersentuh, ku bagikan Namanya anugerahnya. air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Hilang duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, terima kasih Bapa pagi hari ini. Seperti pada minggu-minggu yang lalu, pada Sabtu pagi kami bersekutu bersama
di dalam persekutuan doa pagi, dan Engkau telah berkenan menyapa kami melalui firman-Mu yang mengingatkan kembali pada kami untuk selalu melakukan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Dan pagi hari ini pun kami juga boleh mendapatkan banyak karunia anugerah dari-Mu, sehingga kami boleh menaikkan puji syukur kami, boleh menaikkan rasa terima kasih kepada-Mu atas semua yang telah Kau berikan kepada kami. Dan pada kesempatan pagi hari ini pun kami boleh memohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat kepada-Mu dan kepada sesama kami, sehingga kami Kau layakkan untuk bersama-sama hadir, bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, pada rangkaian doa syafaat pagi hari ini, kami juga ingin menaikkan permohonan-permohonan kami. Kami tahu bahwa kami memiliki tubuh yang rapuh, jiwa yang mudah resah, hubungan dengan orang-orang yang mudah retak dan rusak, dan semuanya membutuhkan pemulihan, dan terutama di saat kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, Bapa, banyak hal yang perlu Kau pulihkan dalam hubungan kami dengan-Mu, dengan sesama kami, terutama juga begitu banyak penderitaan yang kami alami, rasa bingung, rasa cemas, dan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan di pagi yang indah ini. Kau berikan kami kesempatan untuk beribadah, mengucap syukur di pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami masih berjauhan di rumah kami masing-masing Tuhan, Engkau telah memimpin kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk Majelis Sinode yang di Jakarta Tuhan. Engkau pimpin, Engkau urapi beliau, pimpinan-pimpinan Majelis Sinode. Berikan hikmat untuk mengatur kami seluruh Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Engkau telah memimpin Majelis Sinode saat ini Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan untuk pimpinan-pimpinan kami yang ada di sana Tuhan. Berikan hikmat-Mu supaya dapat bertugas dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk Mubel, Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Terkhusus pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi keluarga yang berulang tahun, baik itu ulang tahun persalinan maupun ulang tahun kelahiran. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan sukacita kepada keluarga yang sedang merayakan hari ulang tahun baik persalinan maupun kelahiran. Tuhan ada bersama dengan mereka dan bantu kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa bertata dalam kerajaan surga. Tuhan mengingat situasi saat ini Tuhan, kami memahami bahwa situasi saat ini memang Tuhan izinkan. Untuk itu Tuhan, apapun situasi saat ini yang menjadi kendala bagi kami, tolong Tuhan sertai kami Tuhan. Tuhan kuatkan kami
dalam situasi saat ini. Tuhan, di tengah-tengah situasi saat ini kami mengucap syukur karena ada manfaat lain, Tuhan. Tuhan menunjukkan hal-hal yang lain yang selama ini mungkin tidak bisa kami rasakan. Pertama, Tuhan, dengan wabah COVID-19 ini, peraturan menuntutkan kita. Inilah doa kami, Tuhan, yang jauh dari sempurna, yang kami landaskan dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan pada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, lagu pengutusan Kidung Jemaat 427, bait 1 dan bait 3, kemudian berkat ya Pak Bambang. Ya, Bu. Kidung Jemaat 427. Cerita mulia, Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya, ku suka menuturkan cerita yang benar, penawaran dirimu meliput berkesan. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali ke kegiatan kita masing-masing dengan damai, sejahtera. Dan mari kita lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Sama. Terima kasih Bu Kensa. Pagi semuanya. Terima kasih Pak Kris. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Besok Selasa, oke ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Semuanya. Selamat pagi. Iya. Bu.
Ada Ibu Ana ya. Bu Ana, selamat pagi, Bu. Nancy, Bu Eca. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Thank you. Semoga sehat ya, mari. Selamat pagi semuanya. Pak Bambang, terima kasih firmannya, Pak Bambang. Budia, thank you. Selamat pagi. Pak Christine, Pak Willem, selamat pagi, Oma Iri. Selamat pagi, terima kasih semuanya sudah. Selamat pagi, Tuhan berkati. Mulyo, thank you. Pak Mul. Willem Paliama, Kopi. Wiri, Tante Iri, iya semuanya Di rumah ya. saja. Thank you. Christian, thank you Pak Ya, Christian. terima kasih. yang belum mandi, Halo, Precious Yauta. Yang belum mandi silakan mandi dulu. Nancy, Bu Pendeta. Bu Nova, Bu Rokit, semuanya. Selamat pagi. Ire. Pagi semua. Sampai ketemu Pak Krishna. Terima kasih Pak Kris ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pak Bambang firmannya Pak. Selamat pagi Pak Haro. Selamat pagi Pak Franky. Semuanya di absen ini. Bu Ana, terima kasih sudah hadir. Evita. Sampai hadir semua. Alha juga Bu. Kok nggak ada ya? Terima kasih. Erna, Terima kasih ya. Kok nggak muncul ya? Thank you, Binsa. Thank you. Bro Harold, kok diam-diam saja. Baru sekali saya lihat Pak Bambang yang mimpin pakai dasi itu lengkap baru sekali. Loh, sesuai dengan firman Tuhan loh Pak. Jujur saya lihat Pak Bambang ini mempersiapkan semuanya. Keren. Pak itu Saya Pak. mau dibawa tapi mempersiapkan dari segi berpakaian. Padahal kita kadang-kadang karena merasa di rumah nggak perlu itu. Bagus Pak Bambang, bagus. Kelihatannya sudah siap dari pagi sekali Pak Franky. Kita melakukan untuk Tuhan Pak. Iya. Ini karena temanya kerjakan yang terbaik untuk Tuhan gitu loh Pak. Tiga. Berarti sempat mandi dulu segala macam ya Pak Bambang. Oh iya Pak. Oh jangan sampai nak mandi Pak Franky. Mas masih ada. Jam 1. Sahur dulu Pak Franky. Ernest, Hai. Ernest. Bagus. Ya, Abis ini sama aku kita lanjut di ya. line. Ya, di Yo. line. Oke. Ya, Oke. Kak Bibi. Bu Pendeta Ana sehat ya Bu. Sehat semua, Tuhan memberkati. Semangat ya Bu. Ayo sing gorengan Pagi. dos ados. Yang mau Sudah. Olahraga Mandi. semua. Olahraga sih. Silakan Kristen kuenya kalau diambil olahraga di atap tok, di atap TikTok. rumah tok. Olahraga di atap Silakan rumah. kuenya. Kopinya silakan Kuenya diambil. silakan. Kopi. Kopi boleh. Minum kopi dulu. Oke minum kopi. Kopi. Ayo, mamerenya diputar. Onde-ondenya silakan onde-ondenya. Minum kopi dulu. Onde-ondenya silakan Vera. Ngopi Pak, ngopi Pak. Ngopi Ya, Pak. kopi dulu. Ayo ngeteh aja ngeteh. Ibu Olha. Pak Franky ngopi dulu. Pendeta selamat pagi. Pendeta. Pak Dom mana Bu? Ngopi dulu, ngopi. Ini ada susu sapi nih. Meminum susu sapi dulu. Punya Krishna itu. Punya Krishna, Vera. Onde-onde. Sapinya. Pecelnya mana pecelnya? Sapinya. Kita minum susu dulu ini. Biasanya ada pecelnya ya. Ya. Ini telur asin. Telur asin ada telur asin. Rasilin gede ya Pak. Itu ada pasalnya loh ya. Selamat pagi. Ada pasalnya ini masuk pasal loh ya. Bu Irin. Iki poso kan. Ini ada dawet. Pak Willem. Pagi. Tim, memberkati. Bapak Willem. Dawetnya Fer. Bukan Telur asin. Harapan telur asin. bebeknya mana Pak? Tommy bebeknya mana? Telur asin, mentos, kacang. Kayak nang sepura. Telur asin, kacang, mentos. Yang suka. Bandeng. Kita udah pada tua itu di zaman tahun Bandeng. Nasi bungkus hangat. Sampai Jogja. Nova. Hangat Pak, ya Allah. Hangat Pak.
Pak, kemanasan, Pak. Nggak menos. Nasi bebeknya mana nasi bebek? Rati. Nah, tuh. Kami itu bagi-bagi dong. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Pak Bambang, terima kasih. Sama-sama. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Sampai jumpa semuanya. Ya, sampai ketemu ya. Siap lagi. Lanjut ke kantor. Ibu Manu Putih. Nancy. Berdekatan tapi tidak pernah ketemu. Lagi Bu Nancy. Tuhan berkati semuanya. Ya. Oke, ya. Pak Renggi. Oke. Krisna, terima kasih. Oke, ayo. Kak Christian, terima kasih. Iya, makasih. Saya tungguin supaya semua keluar dulu baru saya matikan. Kadang-kadang ada yang kejebak terus di sini nggak keluar-keluar. Udah meeting ini ya. Oke, Tuhan berkati ya semua. Ya. Pak Yosef, Tuhan berkati, Pak. Salam Ya. untuk kita doakan terus Ibu. Permisi udah. Iya, oke Pak Yosef ya, Tuhan berkati. Iya. Pak Yosef.